SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrunnahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila radwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembacaan kitab At-Tauhidul Muyassar karya Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Huwail. Dan sekarang kita sampai bab yang baru, Al-Wala'u wal Bara'. Bab Al-Wala' wal Bara' ini termasuk bagian penting dalam perkara akidah. Disebutkan di sini ta'rifuhu lughatan, pengertiannya secara bahasa. Al-wala'u lughatan, wala secara bahasa adalah minal wilayati atau minal walayati bisa. Wahiyya al-mahabbah. Jadi arti al-wala secara bahasa berasal dari kata al-walayah atau al-wilayah yang artinya adalah cinta. Nah, sebenarnya ada tiga ya, al-mahabbatu wan nusratu wal qurbu. Cinta, nusrah itu memberikan pembelaan atau pertolongan. Kemudian al-qurbu itu adalah dekat. Al-mahabbah cinta, an-nusrah memberikan pembelaan atau pertolongan, kemudian al-qurbu dekat. Ini makna al-wala secara bahasa. Orang yang melakukan al-wala disebut dengan wali. Wali yang jamaknya adalah aulia gitu ya. Jadi kalau seseorang itu dikatakan dia wali Allah Subhanahu wa taala, berarti apa? Orang yang cinta kepada Allah, orang yang membela ya kemuliaan dan agama Allah Subhanahu wa taala, serta orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat dari sisi bahasanya. Kemudian al-bara' lughatan, sedangkan al-bara' secara bahasa adalah masdaru bara'. Masdar itu kata kerja tapi tidak terikat dengan waktu. Kata kerja tapi tidak terikat dengan waktu. Tidak ada keterikatan telah, sedang, dan akan, itu enggak ada. Ya. Kalau dalam bahasa Arab itu ada kata kerja itu yang terikat dengan waktu. Telah, misalnya makan ya, telah makan, sedang makan, dan akan makan. Nah, kalau masdar itu artinya makan begitu saja tanpa ada keterikatan dengan telah, sedang, dan akan. Bara ini maknanya adalah qata'ah. Bara bermakna qata'ah, memutus. Qata'ah itu artinya memutus. Wa minhu baral qalama bermakna qata'ahu. Dan dari kata bara ini ya, ada kalimat baral qalama, dia telah memotong pena, ya, bimakna qata'ahu, dia telah memotongnya. Jadi al-bara' itu erat kaitannya dengan pengertian yang berkaitan dengan pemutusan atau pemisahan. Itu al-bara' secara bahasa. Kemudian ta'rifu istilahan, pengertian al-wala' wal bara' secara istilah. Istilah yang dimaksud di sini istilah syar'i. Al-wala'u mahabbatul muslimina wa nusratuhum. Mahabbatul muslimin. Jadi al-wala' itu adalah cinta kepada kaum muslimin. Wa nusratuhum, dan memberikan pertolongan kepada mereka. Memberikan pertolongan, pembelaan kepada mereka. Wa ikramuhum, dan memuliakan mereka.
Wahtiramuhum, ihtiram dengan ikram hampir sama ya. Wahtiramuhum ya, memberikan penghormatan kepada mereka, wal qurbu minhum, dan dekat ya, dekat kepada mereka, mendekat gitu ya, tidak menjauh dan memisahkan diri ya, dari kaum muslimin. Kemudian al-bara'u bughdul kafirin. Bughdhu itu artinya membenci. Bughdul kafirina, membenci orang-orang kafir, wal bu'du anhum, dan jauh dari mereka. Jauh di sini baik secara hissi maupun maknawi ya. Secara hissi itu artinya adalah berusaha menjauhkan diri secara fisik ya, dari bergaul bersama mereka. Kalaulah dibutuhkan untuk berinteraksi bersama mereka adalah interaksi yang sifatnya bukan interaksi yang intensif, tapi hanya sekedar diperlukan saja. Namun jika yang dimaksud di sini adalah mendekat yang sifatnya intens, maka tidak diperkenankan. Ya, tidak diperkenankan untuk mendekat secara berlebihan kepada orang-orang kafir, termasuk juga secara maknawi. Secara maknawi itu maksudnya apa? Kedekatan hati, kedekatan perasaan antara seorang muslim dengan seorang kafir itu tidak diperkenankan. Kemudian watarku munasaratihim, dan meninggalkan apa? Memberikan pertolongan kepada mereka. Terutama pertolongan ini berkaitan dengan adanya usaha orang-orang kafir dalam memerangi kaum muslimin. Ya. Dilarang untuk memberikan pertolongan pembelaan kepada mereka dalam memerangi kaum muslimin. Termasuk juga pembelaan gitu ya, munasara, pembelaan kepada mereka ini hendaklah dijauhi. Nah, sehingga di sini kita bisa memahami apa itu al-wala wal bara. Artinya seseorang jika dia memiliki iman, maka iman itu akan menghasilkan al-wala wal bara ini, atau menjadikan al-wala wal bara ini sebagai konsekuensi yang harus dia wujudkan sebagai bukti keimanannya kepada Allah dan Rasulnya serta kepada agama Islam ini. Karena namanya iman itu mesti butuh pembuktian. Seseorang beriman kepada Allah, mencintai Allah, berarti harus mewujudkan pula lawannya. Apa lawannya? Membenci segala hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa Allah itu mencintai orang-orang beriman dan keimanan mereka, amal soleh mereka, dan Allah Subhanahu wa taala itu membenci orang-orang kafir serta kekufuran mereka. Ya, sehingga wajib bagi kita untuk mewujudkan hal yang demikian sebagai konsekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang berikutnya, yang ketiga, ahamiyatul wala'i wal bara'. Ahamiyah itu artinya pentingnya, urgensitasnya. Urgensitas al-wala' wal bara'. Yang pertama, min usulil aqidatil islamiyah. Dia merupakan bagian dari prinsip-prinsip akidah Islam. Merupakan bagian dari prinsip-prinsip akidah Islam. Artinya kalau seseorang itu tidak memiliki ya, akidah al-wala' wal bara' ini pada dirinya, berarti dipertanyakan ya, pilar-pilar keyakinannya kepada Islam ini. Prinsip-prinsip yang mendasar di dalam agama ini itu belum benar-benar kuat jika tidak memiliki yang namanya sikap al-wala' wal bara'. Kemudian yang kedua, autsaku ural iman. Autsaku ural iman. Sebentar ya, untuk poin yang pertama itu min usulil aqidatil islamiyah, ini dalilnya diantaranya dalam Quran firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 55 sampai 56.
Allah mengatakan innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Sesungguhnya ya, waliyukumullah, sesungguhnya penolong atau wali kalian itu adalah Allah, wa rasuluhu dan rasulnya, walladzina amanu dan orang-orang yang beriman, alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakah, yang mana mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat dan menunaikan zakat, wa hum raki'un, sedangkan mereka senantiasa rukuk kepada Allah, tunduk kepada Allah. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Dan siapa yang menjadikan Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, ya, dan dia mencintai ya, Allah, mencintai Rasul, mencintai orang-orang beriman, mendukung mereka, ya, membantu mereka, membela mereka, fa inna hizballahi humul ghalibun, maka sesungguhnya golongan Allah itu mereka adalah orang-orang yang menang. Nah, ini diantara ayat yang berkaitan dengan dalil untuk menjelaskan bahwa al-wala wal bara termasuk dari usul al-aqidatil islamiyah. Termasuk juga firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Maidah 51 ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahud wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani itu sebagai wali-wali, ya, wali-wali kalian, ya, orang-orang yang kalian berikan cinta kalian, berikan pembelaan kalian, berikan kedekatan kalian kepada mereka. Ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka itu wali untuk yang lainnya. Sebagian mereka adalah wali untuk yang lain. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka ya memberikan loyalitas, kecintaan, kedekatan itu satu dengan yang lain sesama mereka. Ya. Sehingga tidak layak orang-orang beriman menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali mereka. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Dan barang siapa yang mengambil mereka menjadi ya, pemimpin di antara kalian fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia adalah tergolong dari golongan mereka Yahudi dan Nasrani. Ya. Siapa saja yang melakukan tawalli, ya, nanti disebutkan di sini ya. Apa yang dimaksud dengan at-tawalli? Maka ya, orang yang melakukan tawalli ini nanti dia digolongkan sebagai golongan Yahudi dan Nasrani. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin, sesungguhnya Allah itu tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang berbuat kezaliman. Nah, ini adalah di antara ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa al-wala wal bara min usulil aqidatil islamiyah, ya, termasuk dari prinsip-prinsip dasar akidah Islam yang harus dipegang. Dan jarang sekali kajian-kajian itu yang kemudian berbicara mengenai al-wala wal bara. Ada sebuah kitab khusus yang membahas tentang al-wala wal bara ini yang cukup bagus dan cukup lengkap, karyanya Syekh Dr. Sa'id bin Waf Al-Qahtani. Beliau punya kitab judulnya Al-Wala wal Bara fi Dhau'il Qur'ani was Sunnah kalau tidak salah. Dan ini saya pernah lihat ada terjemahannya. Ya, ada terjemahannya Al-Wala wal Bara. Karya Dr. Sa'id bin Waf Al-Qahtani rahimahullah. Ini khusus berbicara mengenai al-wala wal bara secara mendetail. Ya, meskipun pembahasan al-wala wal bara ini juga tersebar dalam banyak kitab-kitab akidah, ya, termasuk mungkin antum punya kitab tauhid ini ya. Kitab tauhid karya Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Kitab tauhid 1 2 3 yang dijadikan satu. Ini terjemahannya. Nggak tahu ini di jilid keberapa al-wala wal bara ini ya. Mungkin jilid kedua mungkin ya, kalau enggak di jilid pertama. Ini juga membahas tentang al-wala wal bara. Termasuk juga al-wala wal bara ini juga dibahas secara ringkas pada poin pembatal keislaman. Ya. Termasuk di antara pembatal keislaman seseorang itu mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum wa munasaratuhum. Ya. Yaitu menolong orang-orang musyrik dalam apa?
memerangi kaum muslimin, ya, membela mereka dan memenangkan mereka orang-orang musyrik di atas permusuhan kepada kaum muslimin. Nah, ini termasuk bagian dari pembatal keislaman. Ini poin keberapa? Ingat, Mas Eka berapa sih? Ke-10. Ke-10 ya? Ke-8. Iya, ke-8. Ke-10 itu orang yang berpaling dari agama. Kufur i'rad, ya. Itu yang ke-10, pembatal ke-10 dalam kitab Nawaqidul Islam. Kalau ini ke-8. Nah, kemudian yang kedua, autsaqu ural iman. Autsaqu ural iman. Jadi tali iman yang paling kuat. Tali iman yang paling kuat ini sebagaimana disabdakan Nabi SAW, autsaqu ural imani al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdhu fillah. Jadi tali iman yang paling kuat adalah melakukan al-muwalah, ya. Al-muwalah, berloyalitas, ya. Karena Allah, wal mu'adatu fillah, dan memusuhi, ya, karena Allah, wal hubbu fillah wal bughdhu fillah, ya, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Nah, ini termasuk autsaq ural iman, autsaqu ural iman, tali iman yang paling kokoh, yang paling kuat. Artinya seseorang itu jika memiliki, ya, akidah al-wala' wal bara' yang benar, gitu ya, dan memiliki kualitas al-wala' wal bara' yang kuat, maka berarti dia berada di atas apa? Keadaan iman yang kuat, keadaan iman yang kuat. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Seorang mukmin yang kuat imannya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah imannya, meskipun keduanya ada, ya, pada masing-masingnya itu ada kebaikan, itu sama-sama memiliki iman. Akan tapi yang lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah adalah mukmin yang kuat imannya. Nah, salah satu tandanya adalah kuatnya al-wala wal bara. Kemudian yang ketiga, annahu min millati Ibrahim alaihi salam wa millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya al-wala wal bara ini merupakan bagian dari millah Ibrahim alaihi salam dan millah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Seperti dalam Quran surat Al-Mujadalah itu, ya. Kok Al-Mujadalah, surat apa namanya, Al-Mumtahanah, ya. Surat Al-Mumtahanah. Surat Al-Mumtahanah ayat keempat, ya. Allah mengatakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu, ya, sungguh ada pada diri kalian itu uswah hasanah, keteladanan yang baik, fi Ibrahim, pada diri Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Seperti apa, ya, keteladanan Nabiullah Ibrahim dan para pengikutnya ini? Idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ingatlah ketika mereka mengatakan kepada kaum mereka, sesungguhnya kami telah berlepas diri dari kalian dan dari apa saja yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawat wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu. Kami, ya, ingkar kepadamu, dan tampak di antara kami dan di antara kalian al-adawah, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian, abadan, selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah semata. Nah, kata-kata hatta tu'minu billahi wahda ini dalil untuk apa? Al-wala'nya. Sedangkan sebelumnya kalimat-kalimat yang tegas dikatakan oleh Ibrahim dan para pengikutnya bahwa kami berlepas diri dari kalian, ini adalah dalil baro'ahnya, ya. Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah saja. Kalau kalian beriman kepada Allah, mengesahkan Allah, tidak menyekutukannya, maka bukan barok yang kami berikan kepada kalian, tapi apa? Wala yang kami berikan kepada kalian. Nah, begitu.
Nah, ini adalah salah satu dalil yang menunjukkan bahwa millah Ibrahim alaihissalam itu di atas al-wala wal bara. Nah, kemudian wa millati Muhammad SAW, dan termasuk bagian dari millah agama Nabi Muhammad SAW. Nah, ini diantaranya Allah SWT sebutkan dalam Quran surah Al-Mujadilah, ayat yang terakhir. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa duna man hadallaha rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum, dan seterusnya. Ya, tidaklah engkau jumpai ya satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man hadallahu wa rasulahu, ya, berkasih sayang kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, ya, meskipun mereka adalah bapak mereka atau anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka atau keluarga dan kerabat mereka. Batuknya batuk angin, jadi kayak naik. Nah, ini adalah bagian daripada millah Ibrahim dan millah Muhammad, al-wala wal bara. Nah, dari 3 poin ini sudah menunjukkan pentingnya al-wala wal bara, karena dia termasuk bagian besar dalam agama ini. Kemudian selanjutnya aqsamul muwalah, pembagian al-muwalah atau al-wala. Disebutkan di sini qismani, ada 2. Yang pertama tawalli, yang kedua muwalah. Apa yang dimaksud dengan at-tawalli wa fihi masail, disebutkan di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah secara makna at-tawalli itu adalah mahabbatus syirki wa ahlihi wal kufri wa ahlihi. Mencintai kesyirikan dan pelakunya, dan mencintai kekufuran serta mencintai pelakunya. Jadi ada misalnya seseorang itu dia mengaku dirinya muslim, tapi kecenderungan dia kepada kekufuran atau kesyirikan, dia senang, bahkan dia membela orang-orang yang melakukan kesyirikan dan kekufuran ini, ya. Bahkan berusaha untuk menolong orang-orang yang menyebarkan kesyirikan dan kekufurannya, ya. Bukan hanya membela tapi juga menolong, seperti disebutkan juga pada poin yang berikutnya, nusratul kufari ala ahlil iman. Nah, salah satu bentuk pertolongan orang-orang yang melakukan tawalli ini adalah nusratul kufar. Jadi ini al-muwalah ini yang dimaksud adalah muwalah yang diharamkan, ya, diharamkan. Ada tawalli, ada muwalah. Kalau tawalli ini bukan sekedar diharamkan saja, tapi dia adalah termasuk bagian dari kekufuran. Orang yang terjerumus dalam tawalli, dia pasti kafir. Dia termasuk golongan orang-orang kafir. Dan dia termasuk orang yang mengerjakan pembatal keislaman yang ke-8 tadi. Ya, nusratul kufari ala ahlil iman. Memberikan pertolongan kepada orang-orang kafir dalam memerangi ahlul iman, dalam memerangi kaum muslimin. Dan memberikan pertolongan ini banyak bentuknya, ya. Bukan hanya ikut serta dalam memerangi secara fisik kepada kaum muslimin, tapi memberikan jalan orang-orang kafir itu untuk bisa memerangi kaum muslimin, maka ini juga termasuk bagian dari nusratul kufar ala ahlil iman. Nah, ini dilarang, ya. Secara hukum asalnya termasuk bentuk kesyirikan dan kekufuran. Akan tetapi ada perkecualian, ya. Perkecualiannya adalah memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memerangi sebagian kaum muslimin, tapi tidak didasari oleh rasa cinta dan loyalitas kepada kekufuran dan para pelakunya. Contoh kasusnya bagaimana? Semisal dulu mungkin di era tahun berapa itu, ya,
Kalau mungkin antum pernah membaca sejarah itu, dulu itu ada yang namanya invasi Irak ke Kuwait, yang pada saat itu dipimpin oleh Saddam Hussein. Ya, semoga Allah mengampuninya. Nah, Saddam Hussein ini ingin menginvasi ingin menginvasi Kuwait, dan pada saat itu Kuwait ini termasuk negara yang juga dekat dengan Saudi Arabia. Ya, nah Saudi Arabia ini merasa khawatir, jangan-jangan ini Irak ini nanti juga akan terus menuju kepada Saudi Arabia. Sebenarnya Saudi Arabia pada saat itu belum memiliki tentara yang kuat. Maka kemudian Saudi Arabia itu bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk menghalangi tentara Irak. Nah, pada saat itu para ulama Ahlussunnah pada saat itu berselisih pendapat berkaitan dengan pemberian istilahnya itu pemberian tempat markas untuk tentara Amerika Serikat untuk turun ke Jazirah Arabia melalui Saudi Arabia ini dalam rangka memerangi tentara Irak. Waktu itu rame. Ya. Dan pada saat itu yang memberikan fatwa bolehnya untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam memerangi tentara Irak ini adalah fatwanya Syekh bin Baz rahimahullah, yang kemudian juga diserang juga oleh beberapa kaum muslimin, terutama dari Harokah, dari pergerakan Ikhwanul Muslimin, seperti Dr. Yusuf Qaradawi itu termasuk yang membantah keras kepada fatwanya Syekh bin Baz rahimahullah. Ya, akan tetapi munculnya fatwa ini bukan semata-mata dalam rangka untuk mendukung orang kafir memerangi kaum muslimin karena sebab kecenderungan dan kecintaan kepada agama. Tapi karena hal ini terjadi dikarenakan mereka orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada muslim dari tentara Irak ini, mereka melakukan kerusakan di atas muka bumi ini. Ya, mereka melakukan kerusakan di atas muka bumi ini, sedangkan kaum muslimin pada saat itu belum memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapinya. Ya, maka apalagi Amerika Serikat sebagai polisi dunia kan begitu ya, maka dia memiliki kuasa kan gitu untuk melakukan istilahnya tugasnya dalam tanda kutip, meskipun mungkin ada tendensi atau ada istilahnya itu ada efek sampingnya atau ada hal-hal yang diinginkan di balik itu, akan tetapi dalam rangka untuk menghilangkan kemudaratan yang lebih besar, maka diberikan kewenangan oleh Saudi Amerika Serikat ini untuk turun dan istilahnya berlabuh dalam tanda kutip di negerinya, ya, untuk memberikan jalan orang-orang kafir ini, orang-orang Amerika Serikat ini untuk memerangi pasukan Irak yang pada saat itu mayoritasnya adalah muslim. Nah, kondisi-kondisi seperti ini perkecualian. Kenapa? Karena erat kaitannya dengan bukan erat kaitannya dengan mendukung orang-orang kafir dalam memerangi kaum muslimin karena sebab agama, tapi di sini karena sebab menentang maslahat dan mudaratnya. Bahkan ini mudaratnya itu bukan untuk orang-orang kafir, tapi untuk kaum muslimin. Ya, kaum muslimin nanti yang mendapatkan kemudaratan dari perang yang dilakukan atau serangan yang dilakukan, invasi yang dilakukan oleh pasukan Irak ini. Kok bisa bunyi-bunyi ini Enggak ya, enggak apa-apa ya? Oh. Nah, ini kondisi perkecualian seperti ini. Ini juga dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ya, hafizahullah taala dalam kitab beliau. Ya, dalam kitab beliau di kitab berkaitan dengan pembatal keislaman. Jadi hal yang seperti ini bukan termasuk daripada at-tawalli ya. Karena di situ ada poin nusratul kufar ala ahlil iman, menolong orang-orang kafir dalam memerangi kaum muslimin. Gitu. Nah, nanti mungkin kalau antum jeli gitu ya, atau mungkin pernah mendengar kisah ini ya, peristiwa tadi itu, mungkin akan timbul pertanyaan atau tanda tanya, kenapa kok Saudi membolehkan bahkan cenderung mendukung tentara Amerika Serikat untuk melawan tentara Irak itu? Ya. Nah, itu adalah penjelasannya. Kemudian yang berikutnya hukumnya adalah kufrun akbar. Kufur akbar wariddatun anil Islam, dan dia adalah
bentuk kemurtatan dalam Islam. Kenapa dikatakan kufur akbar atau sebagian daripada riddah, murtad dari agama Islam? Karena ya, bantuan atau pertolongan atau pembelaan yang diberikan kepada orang-orang kafir, terutama dalam memerangi kaum muslimin, ya, ini adalah didasari oleh kecintaan kepada kekufuran dan para pelakunya. Orang kalau sudah ada kecenderungan cinta kepada kekufuran dan pelakunya, atau cinta kepada kesyirikan dan para pelakunya, berarti tidak jauh gitu loh. Kondisi keyakinannya tidak jauh dengan kekufuran dan kesyirikan serta pemilik keyakinan tersebut. Makanya kemudian dikategorikan sebagai kufur akbar. Karena begini, kalau ada orang itu memiliki iman yang lemah sekalipun ya dalam hatinya, tetap dia akan memiliki rasa cemburu ketika kaum muslimin itu diperangi oleh orang-orang kafir. Mesti ada kecemburuan. Ya, mesti ada kecemburuan. Meskipun dia muslim yang asi, muslim yang banyak bermaksiat kepada Allah, muslim yang fasik misalnya, karena ada keimanan dalam hatinya itu mesti ada ketidaksenangan, mesti ada pemberontakan, mesti ada ketidaksenangan ketika kaum muslimin itu diserang oleh orang-orang kafir. Dia mesti ingin melawan orang-orang kafir ini dan mengusirnya dari negeri kaum muslimin, kan begitu ya. Itu meskipun imannya kecil atau imannya lemah. Tapi kalau sudah ada kecenderungan untuk mendukung orang-orang kafir ini dalam memerangi kaum muslimin, ya, maka ini menunjukkan adanya apa? Kecintaan hati mereka kepada kekufuran dan kepada orang-orang kafir ini. Ya. Jelas tidak mungkin orang kalau memiliki iman meskipun lemah itu akan mendukung dan menolong orang-orang kafir dalam memerangi kaum muslimin. Kemudian dalilnya qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala surat Al-Maidah 51, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Dan barang siapa yang tawalla, ya tawalla minkum, yang mencintai kesyirikan, kekufuran dan pelakunya, serta menolong orang-orang kafir, orang-orang musyrik dalam memerangi kaum muslimin di antara kalian, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia adalah termasuk dari golongan mereka, golongan orang-orang kafir. Ini adalah at-tawalli. Kemudian yang kedua adalah al-muwalah. Al-muwalah wa fihi masail, ya. Yang pertama ta'rifuha wa dhabituha, pengertian al-muwalah dan dhabitnya. Dhabit itu ketentuannya, yaitu mahabbatu ahlil kufri wa ahli syirki li ajli dunya, mencintai orang kafir dan orang musyrik li ajli dunya, karena urusan dunia. Antum kasih garis bawah li ajli dunyanya itu, karena urusan dunia yang ingin dia peroleh. Wala takunu ma'ahu nusra wa illa kana minat tawalli, dan pada saat dia mencintai orang kafir dan orang musyrik karena sebab dunia ini, itu tidak dibarengi dengan adanya pembelaan, nusra, pembelaan atau memberikan pertolongan untuk, terutama untuk memerangi kaum muslimin, itu tidak ada. Ya. Wa illa kana minat tawalli, kalau ada gitu ya, kecintaan kepada orang kafir dan orang musyrik itu kemudian menjadikan adanya pembelaan, kemudian memberikan pertolongan untuk memenangkan kaum musyrikin atau kaum kafirin dalam memerangi kaum muslimin, nah maka ini termasuk tawalli, yang hukumnya kafir tadi orangnya. Ya, jadi kalau hanya sekedar cinta dan memberikan dukungan kepada orang kafir dan orang musyrik karena sebab dunia gitu ya, tanpa ada apa? Memberikan pertolongan dan pemenangan kepada orang-orang musyrikin dan orang-orang kafirin untuk untuk memerangi kaum muslimin, maka ini adalah termasuk al-muwalah, al-muwalah yang diharamkan. Sehingga dikatakan di sini hukumnya adalah muharramatun wa kabiratun min kabairi dzunub, diharamkan dan dia termasuk dosa besar dari dosa-dosa besar yang ada.
Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala surat Al-Mumtahanah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuhmu itu aulia, orang-orang yang kau berikan kecintaan kepada mereka, kemudian kedekatan kalian kepada mereka, dan pertolongan kalian kepada mereka. Tulquna ilaihim bil mawaddah, kalian memberikan kepada mereka kecintaan kalian. Nah, di sini Allah menyebut orang-orang yang menjadikan musuh Allah dan musuh-musuh orang beriman sebagai orang-orang yang dicintai itu dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang menunjukkan bahwasanya mereka masih dalam keislaman dan keimanan mereka. Tapi mereka melakukan dosa sangat besar dengan memberikan kecintaan mereka kepada orang-orang yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang kafir. Nah, sehingga di sini perlu untuk kita tahu ya bentuk-bentuknya atau contoh-contohnya mengenai al-muwalah yang diharamkan ini, dan penulis menyebutkannya di sini madzahiru muwalatil kufar, madzahir, fenomena-fenomena ya muwalatil kufar, dalam memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir yang tadi hukumnya apa? Muharramah, ya, diharamkan dan termasuk dari bagian dosa besar, tapi tidak riddah, tapi tidak sampai mengeluarkan orang itu dari agama Islam. Yang pertama min dzalika, di antaranya gitu ya. Yang pertama adalah at-tasyabbuhu bihim fil malbasi wal kalam. At-tasyabbuhu bihim fil malbasi wal kalam. Menyerupai mereka dalam pakaian dan cara berbicara. Ya, termasuk juga adat-adat dan hal-hal yang menjadi ciri khas yang melekat pada diri mereka, orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Sehingga orang itu kalau dia mengikuti ciri khas ini, maka dia sulit untuk dibedakan secara zahir apakah dia muslim ataukah kafir. Ini adalah termasuk bagian dari fenomena melakukan loyalitas kepada orang-orang kafir. Termasuk di sini diantaranya cara berpakaian. Ya. Kalaulah misalnya pakaian kita mungkin ya ada keserupaan dengan orang kafir dari sisi bentuknya, misalnya seperti kemeja itu kan, kadang kita mendapati orang kafir pun juga menggunakannya. Bahkan bisa jadi kemeja itu kemeja seperti yang seperti ini atau seperti itu kan bisa jadi asalnya dari orang kafir kan gitu ya, yang berkerah gitu. Tapi kita menggunakannya tentunya dengan kita memberikan ciri yang lain, sehingga apa? Kita menampakkan diri kita ini sebagai seorang muslim, bukan seorang kafir. Semisal apa? Mengenakan peci. Orang kafir tidak mengenakan peci. Ya. Atau pakaian itu sudah menjadi pakaian yang tersebar. Artinya sudah menjadi pakaian yang tidak lagi menjadi ciri khas orang-orang kafir. Nah, sehingga pakaian itu bisa dipakai. Seperti kemeja kita ini sudah menjadi tidak lagi menjadi ciri khas mereka gitu ya. Nah, yang masih menjadi ciri khas mereka yang dipertentangkan para ulama itu pakai dasi. Ini yang masih diperselisihkan para ulama. Apakah menggunakan dasi itu adalah merupakan ciri khas mereka orang-orang kafir, ataukah sudah menjadi sebuah istilahnya kebiasaan atau tradisi masyarakat secara umum yang tidak menunjukkan ciri khas kekufuran lagi. Ya. Meskipun mungkin yang pernah saya baca atau benar apa salah ya, sejarahnya dasi itu kan juga dari erat kaitannya dengan salib atau semacamnya gitu ya. Tapi ya Allah alam, saya tidak tahu itu benar apa enggak ceritanya. Akan tapi apakah menggunakan dasi itu sudah menjadi ciri khas mereka, sehingga kalau menggunakan itu akan menampakkan ciri-ciri kekufuran secara zahir, secara fisik, secara penampilan, ataukah sudah menjadi sesuatu yang umum ya di masyarakat sehingga tidak bisa menjadi ciri khas agama tertentu. Tapi intinya di sini sebisa mungkin seorang muslim itu tidak tasyabuh. Kalaulah seandainya pakaian sama tapi penampilan yang lain berbeda, mungkin dengan mengenakan peci ya, atau mengenakan pakaian bagian bawahnya entah sarung atau celana yang
tidak ketat, yang kemudian tidak menutupi mata kakinya ya, atau tidak isbal, termasuk bagian daripada menampakkan ciri fisik seorang muslim. Termasuk juga dalam al-kalam, dalam berbicara. Ya, dalam berbicara. Ini juga berusaha untuk menjauhkan diri dari latah dengan orang-orang kafir. Sekarang orang kafir menggunakan istilah besti. Nah, ini kita tinggalkan gitu, tidak usah diikuti. Ya. Tapi kalau seandainya kalimat itu sudah menyebar gitu ya, sudah nggak jadi ciri khas lagi, ya sudah. Tapi kan paling tidak orang itu akan berpikir kalau menggunakan kata-kata seperti itu kan kesannya kurang baik, misal begitu ya, atau tidak layak, tidak cocok untuk digunakan oleh seorang penuntut ilmu misalnya. Nah, ini dia dijauhi. Hal-hal yang seperti ini dijauhi. Kalau saya pernah mendengar dari rekamannya Syekh Al-Albani rahimahullah. Syekh Al-Albani ini termasuk ulama yang mengharamkan bantolun, mengharamkan celana. Bahkan beliau mengatakan sejarah celana masuk ke peradaban Islam itu justru dibawa oleh orang-orang kafir ketika menjajah kebanyakan negara-negara kaum muslimin. Dan tidak dikenal di masa sejarah Islam itu bantolun ini. Bantolun itu celana yang biasa kita pakai ini ya, yang ketat. Yang maksudnya yang ketat itu bukan yang lebar. Kalau dulu ada celana itu yang sangat lebar sekali gitu, besar sekali lebar. Itu yang pernah digunakan dalam peradaban Islam ya, kaum muslimin di peradaban Islam di masa dahulu. Itu yang celana yang besar sekali gitu, besar sekali. Tapi yang kebanyakan digunakan oleh kaum muslimin itu adalah sirwal. Kok sirwal? Apa namanya? Ini apa? Izar, ya, izar. Sarung. Ya, itu yang paling banyak digunakan. Sejak zaman Rasulullah dulu ya, pakaian bagian bawah itu izar, sarung. Ya, dan kemudian ada namanya jubah itu ya, menutupi bagian bawahnya. Laki-laki ini juga termasuk pakaian-pakaian muslim. Sehingga Syekh Al-Albani menganggap bantolun itu termasuk perkara yang diharamkan karena tidaklah digunakan kecuali akan menimbulkan tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Apalagi beliau memberikan gambaran begini, kalau bantolun itu saja diharamkan bagi para wanita, maka tidak ada bedanya dengan laki-laki. Gitu. Apa perbedaannya jika perempuan diharamkan menggunakan bantolun? Apa perbedaannya dengan laki-laki? Bahkan laki-laki itu auratnya di mana? Antara pusar sampai lutut. Ya. Dan jika pusar sampai lutut itu ketat dan menampakkan lekuk tubuhnya, apakah tidak berbeda dengan pakaian ketat bagi perempuan yang hukumnya haram? Nah, begitu kata beliau begitu. Ya, meskipun ada sebagian ulama yang masih mengatakan termasuk bantolun ini termasuk hal yang dibolehkan selama tidak dalam kondisi berdiri gitu ya, tidak benar-benar ketat menampakkan lekuk tubuh yang sangat ketat pada bagian bawah laki-laki. Maka itu sebagian ulama membolehkannya. Namun kalau Syekh Al-Albani demikian. Tapi intinya di sini yang bisa kita ambil pelajaran, kita nggak berbicara mengenai khilafiyah fikihnya ya. Mengenai poin yang pertama ini at-tasyabbuh gitu ya, melakukan penyerupaan secara fisik maupun secara berpakaian maupun berbicara, ya, berpenampilan maupun berkata-kata. Ini termasuk dari fenomena muwalatul kufar. Karena tidak mungkin orang itu akan menyerupakan diri dalam penampilan maupun berbicara atau perangai kalau tidak ada kesenangan atau kecintaan kepada hal-hal yang dilakukan oleh orang musyrik atau orang kafir tersebut. Meskipun ini tidak serta-merta langsung menandakan bahwa dia cenderung kepada kekufuran dan kesyirikannya, enggak. Ya, tapi hal ini bisa mengantarkan seseorang itu untuk sampai kepada kecintaan kepada kekufuran dan kesyirikan melalui hal-hal yang demikian ini. Ya, tapi tidak boleh serta-merta langsung dikatakan, wah berarti kamu ya ada kecenderungan ya cinta kepada kesyirikan dan kekufuran. Tidak mesti seperti itu. Cuman itu bisa menjadi wasilah atau sarana yang mengantarkan kepada hal-hal yang demikian. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya as-safaru ila biladihim li gharadin nuzhati wa mut'atin nafsi. Melakukan perjalanan ke negeri-negeri mereka, negeri-negeri orang-orang kafir
dengan tujuan untuk bersenang-senang saja, tamasya, rekreasi. Tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk berangkat ke negeri-negeri mereka ini. Nah, ini menunjukkan adanya apa? Kecenderungan hati cinta dengan sesuatu yang dimiliki oleh orang kafir dan orang musyrik, yang pada akhirnya nanti dikhawatirkan akan merusak keimanannya, akan merusak al-wala wal baroknya. Ya. Misalnya saya kepingin main-main ke Italia, ada apa? Pengen nonton bola di sana, stadion langsung ya, apa nonton bola langsung Liga Italia misalnya. Nah ini termasuk muwalatul kufar ya, yang dilarang. Adapun dengan tujuan yang lain seperti misalnya untuk mengunjungi kaum muslimin di sana ya, atau mungkin untuk dakwah, atau mungkin untuk belajar ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin di negerinya ya, artinya bukan tujuan-tujuan yang disebutkan seperti ini, maka tujuan yang benar ya, maka ini dibolehkan dalam syariat. Seperti seseorang berobat misalnya karena sakit, berobat ke negara-negara kafir, maka ini dibolehkan ya. Bahkan ada beberapa ulama kita itu yang sakit kemudian oleh negara dikirim gitu ya, seperti di Saudi itu seperti Syekh Ibnu Utsaimin yang pernah dalam keadaan sakit itu dikirim ke Amerika Serikat untuk berobat ya, namun beliau benar-benar ketat di situ ya, minta perawatnya itu harus laki-laki, terus kemudian hanya sekedar di rumah sakit saja, setelah itu pulang, jadi nggak mesisan gitu ya. Mungkin kalau kita wah mesisan lah gitu ya, niat awalnya berobat, nanti sekalian lah sambil jalan-jalan, tidak ada. Justru orang yang kuat keimanannya, wala wal baroknya kuat, itu sangat-sangat risih atau sangat-sangat merasa tidak nyaman dengan hidup di negeri-negeri orang kafir ini, meskipun hanya sekedar karena bersifat darurat ya. Jadi ada tujuan-tujuan yang benar maka dibolehkan. Kalau tujuannya hanya sekedar ya bersenang-senang, healing saja, nah ini tidak diperbolehkan untuk ke negeri-negeri orang kafir. Itu pun saja yang ada tujuan-tujuan yang dibenarkan, itu pun juga ada persyaratan-persyaratan yang harus benar-benar diperhatikan. Seperti misalnya kalau orang itu tinggal di negeri-negeri kafir dengan tujuan yang benar, seperti menuntut ilmu umum misal gitu ya, atau melakukan penelitian atau semacamnya yang sangat diperlukan, maka ada syarat-syaratnya. Diantaranya syaratnya adalah dia wajib untuk menjaga keimanannya, dia wajib memiliki ilmu yang bisa menghilangkan syubhat-syubhat yang akan dihadapi nanti di negeri-negeri kafir ini. Dia berusaha untuk mencari komunitas kaum muslimin jika ada di sana untuk memperkuat kondisi akidahnya dan seterusnya dari hal-hal yang berkaitan dengan penjagaan hak agama ini. Nah, kemudian yang ketiga, al-iqamatu fi biladihim wa adamul intiqal minha ila baladil muslimin li ajlil firari biddin. Tinggal di negeri-negeri mereka orang-orang kafir dan tidak berpindah darinya ke negeri kaum muslimin. Li ajlil firari biddin. Ya. Karena tujuan untuk lari dari agama. Ya. Maksudnya apa di sini? Saya kalau tinggal di negara-negara kafir ini enak, ya, daripada saya tinggal di negara Muslim. Ya. Saya nggak sholat, saya minum khamr, nggak ada yang mencela, bahkan nggak ada yang menghukum. Coba kalau saya misalnya tinggal di negara Saudi misalnya, minum khamr, ya sudah dapat hukuman. Zina, wah nanti dapat hukuman. Ya. Tapi kalau di negeri kafir ini nggak ada. Ya, nah yang seperti ini termasuk terlarang hukumnya, haram hukumnya. Dia tinggal di negeri-negeri orang kafir dalam rangka untuk hal ini. Ada sebagian ya kaum muslimin itu yang begitu. Ketika mereka punya niat untuk bermaksiat, karena negerinya misalnya di Saudi gitu ya, negerinya itu ketat sekali dalam menjalankan syariat hukum Islam, maka tidak leluasa bagi dia untuk melakukan maksiat di dalam negeri. Maka dengan uang yang dia miliki, dia keluar negeri, melakukan zina di luar negeri, ya, minum khamr di luar negeri, dan seterusnya. Ya, sehingga ini termasuk bagian daripada lemahnya al-wala wal bara.
Kemudian yang keempat, at-tarikhu bitarikhihim, khususan at-tarikh alladhi yu'abbiru an tuqusihim wa a'yadihim kat-tarikhil miladi. At-tarikh bitarikhihim, menggunakan tanggalan mereka, khususnya tanggalan yang menunjukkan hari-hari besar dan hari-hari raya mereka orang-orang kafir, seperti tanggalan miladiyah, tanggalan Masehi. Ini termasuk bagian dari al-wala' wal bara, loyalitas orang itu kepada orang-orang kafir, meskipun belum sampai kepada derajat kekufuran. Ini jika motivasinya itu untuk supaya mengerti gitu ya, hari-hari besar mereka sehingga ikut bergembira gitu dalam merayakan ini. Termasuk juga mengikuti atau menggunakan tarikh miladi ini ya, itu dengan tujuan karena kesenangannya dia menggunakan tarikh miladi ini dan mengesampingkan tarikh hijri, ya, mengesampingkannya. Berbeda dengan mungkin kondisi kita di negeri Indonesia yang kebanyakan orang menggunakan tarikh miladi. Nah, kita mau nggak mau, ya, mesti ngikuti gitu loh. Ya, mesti ngikuti. Artinya apa? Nggak mungkin kita nggak mengikuti kalau misalnya berkaitan dengan undangan yang diberikan oleh orang lain kepada kita, mesti menggunakan tarikh miladi, ya. Atau kita misalnya akan memberikan undangan kepada orang lain dengan menggunakan tarikh hijri, orang itu akan kesulitan, bingung, maka tentu tarikh miladi juga akan dicantumkan di situ, kan begitu. Penggunaan tarikh miladi masih sangat kuat di negeri kita, sehingga bagi kita mau tidak mau harus mengikutinya. Nah, kalau kondisi seperti ini tidak menunjukkan loyalitas kita kepada kebiasaan orang-orang kafir ini. Tapi karena keterpaksaan saja menggunakan tarikh miladi. Tapi kalau ada orang yang benar-benar tarikh miladi digunakan tanpa mengingat dan memperhatikan tarikh hijri, nah ini ada kecenderungan apa? Mualatul kufar. Meskipun ini tentunya bertingkat-tingkat ya. Ada juga yang tidak sampai ke sana karena mungkin penggunaan tarikh hijri ini sangat jarang digunakan oleh orang sehingga kesulitan bagi kaum muslimin untuk menggunakan tarikh hijri ini. Sehingga banyak menggunakan tarikh miladi. Ini pun juga bukan karena sebab mualatul kufar. Tapi kalau ada kecenderungan kesenangan menggunakan tarikh miladi, ya, tidak ada keinginan untuk menggunakan tarikh hijri, nah ini yang namanya mualatul kufar. Yang termasuk dari dosa. Tapi tidak termasuk bagian dari kekufuran. Kemudian yang kelima, musyarakatuhum fi a'yadihim au musa'adatuhum fi iqamatiha au tahni'atuhum bi munasabatiha au huduru iqamatiha. Ya, bergabung bersama mereka dalam hari-hari besar mereka, ya, hari-hari raya mereka, atau menolong mereka untuk merayakannya, atau memberikan selamat, ya, ketika bertepatan dengan hari-hari besar mereka, atau menghadiri perayaan-perayaannya. Nah, ini termasuk dari mualatul kufar. Memberikan selamat, misalnya selamat Natal, ya, atau selamat-selamat dari yang lainnya dari hari-hari raya orang-orang kafir, atau malah bergabung bersama mereka, diundang makan-makan dalam rangka memperingati hari besar mereka, datang gitu ya, dalam rangka ikut serta merayakannya dan seterusnya. Ini termasuk bagian dari mualatul musyrikin atau mualatul kafirin, dosa besar gitu ya. Kemudian yang keenam, at-tasammi bi asma'ihim, memberikan nama entah untuk dirinya atau untuk anak-anaknya atau untuk kerabatnya atau untuk orang lain dengan nama-nama orang-orang kafir. Ya. Ustadz, kalau nama saya itu dulu dikasih nama orang tua kayak nama orang kafir itu gimana? Ya ganti saja gitu ya. Antum berhak untuk mengganti nama. Tapi kalau misalnya saya mengganti nama nanti orang tua saya itu tersinggung gimana? Ya sudah, tetap saja nama antum tetap nama yang seperti itu, tapi ketika berkenalan dengan yang lain ya ganti namanya. Ya. Ada seorang kawan kita ini namanya aneh gitu ya. Sulit untuk diartikan mungkin gitu. Namanya aneh. Tapi terus kemudian karena dia ngaji ya, terus akhirnya dia memperkenalkan dirinya dengan nama hijrahnya.
nama hijrahnya. Ya. Jadi nama aslinya tidak pernah disampaikan, sehingga hampir setiap orang yang bertemu dengan dia itu tidak tahu nama aslinya. Ya. Karena sebab apa? Dia sudah mengganti nama aslinya dengan nama barunya. Cuman di KTP, di catatan-catatan sipil itu namanya tetap nama yang lama gitu ya. Cuman dia memperkenalkan diri dengan nama-nama yang sesuai. Nah, kemudian masuk ini ya, aqsamun nasi fi ma yajibu fi haqqi minal wala'i wal bara'. Ini kita baca juga karena masih ada hubungannya dengan bab yang sebelumnya. Aqsamun nas, pembagian manusia di dalam ya perkara yang wajib fi haqqihim, pada hak mereka, minal wala'i wal bara', dari al-wala wal bara'. An-nasu fil wala'i wal bara'i ala thalathati aqsam. Jadi manusia dalam hal wala wal bara' ini ada tiga bagian atau tiga kelompok. Al-qismul awwalu, bagian yang pertama adalah man yuhibbu mahabbatan khalisatan la mu'adatan ma'aha. Orang yang mencintai dengan kecintaan yang murni, tidak ada permusuhan bersamanya. Jadi ini erat kaitannya dengan kita bermuamalah kepada golongan-golongan orang ini dengan menempatkan al-wala wal bara' yang sesuai dengan orang yang kita berinteraksi bersamanya. Orang man yuhabbu, maaf ini man yuhabbu ya, ini bukan man yuhibbu. Man yuhabbu mahabbatun khalisat, mahabbatan khalisatan. Orang yang dicintai dengan kecintaan yang murni. Kecintaan yang murni itu kecintaan yang benar-benar mendasar gitu ya. La mu'adata ma'aha, tidak ada permusuhan bersama cinta tersebut. Benar-benar bersih, cinta 100% yang diberikan. Tidak ada permusuhannya. Maka kecintaan yang seperti ini, wahumul mu'minunal khullas, diberikan kepada mereka orang-orang beriman yang murni bersih keimanannya. Ya, tidak dicampuri dengan kesyirikan, kekufuran atau ya al-fusuk, ya kefasikan. Orang yang beriman, beramal soleh, orang-orang yang baik ya. Ini adalah orang-orang yang dicintai dengan kecintaan yang murni. Tidak ada permusuhan. Kemudian ada al-qismu tsani, golongan yang kedua adalah man yubghadu wa yu'ada bughdan wa mu'adatan khalisaini la mahabbata ma'ahuma wa la muwalah. Orang yang dibenci, yubghadu yang dibenci, wa yu'ada dan dimusuhi, bughdan wa mu'adatan khalisaini, dengan kebencian dan permusuhan yang murni, maksudnya benar-benar dimusuhi, 100% dimusuhi, 100% dibenci gitu ya. Tidak ada kecintaan bersama keduanya dan tidak ada loyalitas kepadanya. Jadi tidak disertai oleh cinta dan loyalitas. Bersih, murni, 100% kebencian dan permusuhan itu diberikan. Nah, kepada pihak siapa ya kebencian, permusuhan yang 100% ini yang tidak disertai dengan kecintaan dan kedekatan atau mualah tadi, yaitu wahumul kufarul khullas, itu diberikan kepada pihak orang-orang kafir yang bersih murni kekufurannya. Memang 100% dia kafir gitu ya, atau musyrik. Jadi yang perlu untuk kita ketahui di sini mungkin agak sedikit bingung ya. Berarti kalau orang itu benci, memusuhi, berarti harus terjadinya pertumpahan darah. Tidak harus. Kebencian dan permusuhan itu tempatnya di mana? Di sini, di hati. Bisa saja Anda berinteraksi dengan orang kafir dengan menampakkan kebaikan Anda, tapi di satu sisi Anda benci dengan dia dan kekufurannya gitu. Ya, di satu sisi Anda, jadi kalau Anda melihat seseorang ya dalam kondisi-kondisi seperti ini, Anda harusnya memandangnya itu dengan pandangan syar'i dan pandangan kauni, takdir ya, pandangan takdir. Di satu sisi orang ini ditakdirkan dalam keadaan terjerumus dalam kekufuran. Di satu sisi ya, syariat melarang kita untuk mencintai kekufuran.
satu sisi orang ini ditakdirkan dalam keadaan celaka sehingga muncul rasa kasih sayang kita, kasihan gitu ya, pandangan rahmah kita ini muncul. Tapi di satu sisi menurut syar'i kekufuran itu adalah sesuatu yang wajib dimurkai atau dibenci, maka kita memandangnya dengan pandangan baro'ah tadi, kebencian menurut pandangan syar'i. Nah, di situ kita bisa menempatkan kebaikan kita kepada mereka dengan tujuan untuk menyelamatkan mereka di satu sisi, dengan tujuan di satu sisi untuk menjadikan dia meninggalkan perkara yang kita benci berupa kekufuran dan kesyirikan tersebut dengan kebaikan yang kita tampakkan. Tapi tetap dalam hati ada kebencian kepadanya dan kekufuran yang dilakukannya. Bisa dipahami ya? Jadi begitu. Karena ada orang yang benar-benar membenci, mengingkari ya, sampai pada taraf di mana dia kemudian menampakkan kebenciannya, membuktikan ya kebenciannya dan permusuhannya itu tanpa didasari oleh ilmu, sehingga yang terjadi adalah apa? Faudha, adanya kekacauan nantinya, ya, adanya kekacauan. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij itu ya, mereka sangat sangat besar sekali kebenciannya pada orang kafir, namun dalam mewujudkan kebencian dan permusuhannya itu tidak didasari oleh ilmu yang benar. Karena ada orang-orang kafir itu kan bermacam-macam. Ada orang kafir dhimmi, orang kafir mu'ahad, orang kafir musta'man. Yang ketiga golongan kafir ini tidak boleh diperangi secara membabi buta gitu ya. Ada ketentuan-ketentuannya. Tapi kalau kafir harbi maka tidak boleh ada rasa belas kasihan kepada mereka. Nah, kemudian al-qismu tsalits, golongan yang ketiga adalah man yuhabbu min wajhin wa yubghadu min wajhin. Orang yang dicintai di satu sisi dan dibenci di sisi yang lain. Siapa mereka orang yang mendapatkan kecintaan dan kebencian yang seperti ini? Adalah wahum usatul mu'minin. Mereka adalah orang-orang mukmin yang bermaksiat kepada Allah. Yuhabbuna lima fihi minal iman. Mereka dicintai karena iman yang ada pada diri mereka. Wa yubghaduna lima fihi minal ma'siyah. Dan mereka dibenci karena kemaksiatan yang ada pada diri mereka. Allati hiya dunal kufri wasyirki. Yang mana kemaksiatan itu bukan termasuk kekufuran dan kesyirikan. Jadi harus menimbang maslahat dan mafsadat, terutama untuk orang yang dicintai atau dibenci tadi itu, berkaitan dengan kemaksiatan dan dosa-dosanya. Oleh karena itu dari poin ini, tiga ini, terkadang seorang mukmin itu melakukan apa istilahnya ya, tarik ulur ya. Di satu sisi dia memandang diperlukannya melakukan belas kasihan kepada orang mukmin yang bermaksiat ini supaya dia bisa terlepas dari kemaksiatannya. Tapi terkadang ada orang-orang mukmin yang bermaksiat itu diperlukan untuk melakukan yang namanya baro'ah, hajar istilahnya gitu ya, melakukan boikot kepadanya, tidak disalami, tidak disenyumi, tidak digauli dengan baik, gitu ya, dengan tujuan supaya dia menyadari kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar. Nah, ini harus ditimbang maslahat dan mafsadatnya, terutama entah bagi diri orang yang bermuamalah dengan orang tersebut, atau yang lebih besar ya, kebutuhannya adalah kepada orang yang dimuamalai ya, dari orang-orang mukmin yang bermaksiat tadi. Nah, itu kembali kepada kondisi-kondisi yang tentunya berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, insyaallah untuk bab al-Islam kita baca pada pertemuan berikut. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Dalam al-wala' wal bara' ini juga ada istilah al-mudahanah dan al-mudarah ya. Kalau al-mudahanah itu bersikap baik terutama kepada orang-orang kafir ya, berlemah lembut kepada mereka ya. Ini dengan tujuan untuk meraih duniawi tadi ya, seperti al-mualah tadi. Al-mualah ya.
Itu mudahana. Mudahana. Sehingga tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar yang ditegakkan. Kemudian dia cenderung kepada apa? Mengikuti arus kesenangan orang-orang kafir atau orang-orang musyrik atau orang-orang yang ahli maksiat gitu. Dan tidak ada pengingkaran kepada hal-hal yang demikian. Karena tujuannya adalah untuk dunia yang diinginkannya. Ya. Bahkan bisa jadi dia akan ikut terjerumus dalam suatu kemaksiatan yang dilakukan oleh kawan-kawan terdekatnya tersebut demi untuk mendapat kecintaan dan kesenangan mereka, ya, dan akan mendapatkan dunia dari mereka. Ini mudahana, dan mudahana ini tercela. Ya. Ada namanya mudaroh. Mudaroh itu dari kerusakan atau kejahatan yang lebih besar, maka seseorang itu melakukan tindakan kelemah lembutan kepada orang-orang yang sebetulnya tidak selayaknya mendapatkan kelemah lembutan. Seperti terkadang meninggalkan nahi mungkar demi untuk menghilangkan kemungkaran yang lebih besar. Contoh di masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu pernah beliau mendapati adanya tentara Tartar yang kafir itu, mereka dalam kondisi mabuk, ya, dalam kondisi minum-minuman keras, mabuk, ya, sehingga pada saat itu sebagian pengikutnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu menginginkan agar ditegakkannya nahi mungkar di situ. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah melarangnya, mencegahnya. Kemudian Syekhul Islam menjelaskan bahwa dengan kita melarang mereka untuk melakukan tindakan mabuk-mabukan ini, maka yang terjadi mereka akan membunuhi kaum muslimin dan akan menistakan kesucian, ya, kaum muslimah. Ya. Tapi kalau dalam kondisi mereka mabuk, dalam kondisi istilahnya bahasa kita peler gitu ya, sudah tidak mampu lagi mereka untuk melakukan hal-hal yang mudaratnya lebih besar daripada kaum muslim. Karena mudarat mabuk itu untuk mereka, tapi kalau mereka dalam kondisi dibiarkan tidak mabuk, dicegah mereka dari mabuk, maka mudaratnya akan menimpa kaum muslimin. Nah, itu diperlukan adanya mudaroh tadi, berbahasa basi kadang perlu gitu ya, kepada mubtadi' misalnya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuannya ada maslahat yang lebih besar di situ. Ya, untuk misalnya menyambung dakwah kita kepada dia. Gitu. Sehingga dengan itu kita yang awalnya dicap mungkin keras atau semacamnya sehingga sulit untuk pesan-pesan kita sampai kepada dia itu bisa sampai. Nah, itu kembali kepada keadaan. Gitu ya. Tapi bukan mudaroh itu termasuk dari menggampang-gampangkan apa? Menggampang-gampangkan diri terjerumus ke dalam melakukan hal-hal yang seakan-akan apa? Mendukung dan menyukai tindakan-tindakan buruk orang-orang yang kita bermudaroh kepadanya. Ya, bukan demikian. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasul. Rasul pernah mengatakan ketika akan ada seseorang, ya, dalam sebuah hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha itu ada seorang laki-laki itu minta izin ketemu Rasul. Maka Rasul mengatakan dia ini saudara yang paling jelek. Rasul mengatakan begitu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ketika lelaki ini sudah masuk, diberikan izin oleh Rasulullah, masuk ketemu Rasul, Rasul itu menampakkan dirinya itu seakan-akan, ya, orang yang datang ini orang baik. Rasulullah tersenyum, Rasulullah memberikan penghormatan kepadanya, Rasulullah berbicara dengan pembicaraan yang baik gitu. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya, engkau tadi berkata tentang dia seperti apa yang kau katakan tadi? Kau mencelanya gitu ya. Kau mengatakan orang ini orang yang buruk, bi'sal ashirah gitu. Saudara yang paling buruk. Tapi kemudian kau bertemu dengan dia kok ternyata berbuat ramah gitu, lemah lembut, baik kepada orang ini. Maka Nabi mengatakan, ya Aisyah, mata ahid ini ya fahasyan inna syarran nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamati man tarakahun nas ittaqa asyarrihi. Wahai Aisyah radhiyallahu anha, kapankah kamu melihatku mengatakan perkataan keji? Sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia karena takut akan kekejiannya. Masya Allah, jazakallah khairan. Jadi begitu. Artinya mudaroh itu boleh gitu ya. Melakukan yang namanya mudaroh itu dibolehkan. Tapi selama ada maslahat agama di dalamnya. Nah, kita tutup dulu ya. Gimana? Kita tutup dulu dah. Setelah itu tanya jawab biasa ya.
Nah, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.